Kisah Prabu Siliwangi, Episode 8, Prabu Surawisesa, Pagi yang Cerah. Sinar matahari berwarna perak menyapu benteng Kuta di sebelah utara, berpendat membentuk pernik-pernik putih seperti bintang di langit malam. Kehidupan di Keraton Pakuan sudah berdenyut jauh sebelum sinar matahari menyingsingkan kabut tipis di Cakrawala. Para kaula kerajaan sibuk membersihkan halaman keraton yang dipenuhi daun-daun waru kering yang berserakan ditambah sampah dedaunan lain, yang dibawa angin semalam. Sri Maharaja Prabu Siliwangi baru saja keluar dari Balairung diiringi Mahapati dan penasihat kerajaan. Balairung mewah dengan langit-langit tinggi ditopang pilar kokoh, didominasi kebiruan batu alam. Keluar dari Balairung, Sri Maharaja Prabu Siliwangi memilih berjalan-jalan menikmati udara sejuk di taman. Para kaula langsung menunduk menyembah manakala berpapasan dengan raja. Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengangkat tangan memberi tanda agar meneruskan pekerjaan, sementara ia sendiri meneruskan jalan-jalan. Cepat laksanakan rencana itu sebelum matahari terlalu tinggi, titah Sri Maharaja Prabu Siliwangi kepada Mahapati. Baik, Baginda, kami laksanakan, jawab Mahapati seraya memberi perintah kepada anak buahnya. Dari sorot mata dan cara bicara Sri Maharaja Prabu Siliwangi saat itu terlihat jelas jika perasaannya sedang tidak tenteram. Kepergian Prabu Anom Walangsungsang telah mengganggu pikirannya, terutama karena Ratu Subang Larang tak mampu menyembunyikan kesedihan dan kekecewaannya. Sepeninggal Prabu Anom Walangsungsang, di Keraton Pakuan seolah terbagi dua antara yang setuju dan tidak setuju. Kalau dulu Surawisesa lebih banyak diam, sekarang malah terlihat sebaliknya. Karena itulah Ratu Subang Larang semakin membenarkan kata-kata Kinalaraya yang menangkap ada yang tidak beres di istana saat ini. Dalam sekejap dari arah Keraton Narayana beberapa penunggang kuda siaga di atas kuda-kuda mereka bersenjata lengkap, melenggang keluar, suara sepatu kuda berdetak di atas bebatuan diiringi parau suara burung gagak di kejauhan. Pemandangan yang ganjil jika pagi yang cerah itu justru terdengar suara burung gagak. Tapi tak seorang pun yang peduli, sekalipun mungkin saja suara gagak itu adalah pertanda. Setelah melakukan penghormatan, beberapa orang penunggang kuda itu melesat keluar dari pintu gerbang dan berderap melewati pilar, lalu menuruni bukit panjang menuju kota dan terus melesat ke arah hutan perawan. 5 atau 6 penunggang kuda lengkap dengan tombak mereka yang melesat keluar itu sesungguhnya juga aneh. Pasukan kecil yang baru saja meninggalkan komplek Keraton Pakuan itu tidak dipimpin oleh seorang komandan regu atau seorang pemburu yang handal misalnya, melainkan dipimpin langsung oleh Kinalaraya, yang pekerjaan sehari-harinya lebih banyak sebagai penasihat raja. Tugas pasukan berkuda itu tidak lain menyusul Prabu Anom Walangsungsang untuk dipaksa dibawa pulang kembali ke istana. Sri Maharaja Prabu Siliwangi merasa suasana akan bertambah buruk dengan kepergian calon putra mahkotanya tersebut. Sebelum memasuki hutan perawan, pasukan berkuda Kinalaraya tiba di tanjakan. Kinalaraya memutar punggung di atas sadel kudanya dan melihat ke belakang, 5 orang anggota pasukan siap menerima perintah. Pandangan Kinalaraya tertuju tidak pada anggota pasukannya melainkan jauh ke belakang, pada jalan yang baru saja dilewatinya yang masih menimbulkan kabut abu tipis bekas hentakan kaki-kaki kuda. Bahkan pandangannya lebih jauh lagi menembus memasuki areal keraton yang baru beberapa saat ditinggalkannya. Kekhawatiran membuncah di kilau matanya. Ke arah mana harus kita cari Prabu Anom itu, Ki? Seorang anggota pasukan memberanikan bertanya manakala melihat Kinalaraya terpatung seperti kebingungan. Kinalaraya agak tersentak, tersadar dari lamunannya. Sebaiknya kita dibagi dua. 2 orang bersamaku melewati jalan setapak ini, dan bertiga memutar lewat jalan lain di sisi luar hutan ini. Tak ada yang tahu persis jalan mana yang ditempuh Prabu Anom hari-hari yang lalu, jelas Kinalaraya. Ia memberi isyarat agar pasukan berpencar, tapi jika senja telah memulas langit belum juga ketemu, kalian yang bertiga cepat ambil jalan pulang lewat jalan yang sama. Bagi orang yang paham sebenarnya akan dengan gampang betapa pandangan mata Kinalaraya saat itu penuh ketidakpastian. Bahkan juga keraguan. Sungguh berat meninggalkan Keraton Pakuan,
terutama memikirkan Nyimas Ratu Rara Santang dan ibundanya, Ratu Subanglarang. Kinalaraya paham benar goncangan di keraton belakangan ini tak bisa dilepaskan dari perseteruan istri-istri Sri Maharaja Prabu Siliwangi sendiri. Sayang sekali apa yang sedang ditelitinya selama ini belum berbuah hasil, sementara Prabu Anom Walangsungsang sudah telanjur keluar dari istana. Dan anehnya Mahaprabu seperti tidak tahu tentang hal ini. Atau pura-pura tidak tahu. Kinalaraya menepis lamunan itu. Ia tak mau berprasangka pada Mahaprabu yang dihormatinya, pun tidak ingin lancang menasehati sebelum ia bisa memberikan bukti kuat. Pasukan berkuda itu kemudian berpencar, masing-masing 3 orang. Dengan ujung kakinya Kinalaraya menepuk perut kuda memberi isyarat dan kuda pun berjalan makin lama makin kencang seiring dengan setiap hentakan ujung kaki Kinalaraya ke tubuh kuda itu. Kinalaraya diiringi 2 orang penunggang kuda lain terus melesat menembus hutan, tanpa pernah tahu kapan akan segera menemukan Prabu Anom Walangsungsang. Di tengah hutan cahaya mulai berkurang, Kinalaraya menahan laju kudanya hingga tinggal meringkik saja. Sesekali pandangannya melirik kiri dan kanan. Ia baru saja mencium bekas bau tubuh manusia, tapi tak ada tanda-tanda baik di kiri maupun di sebelah kanan. Mungkin juga bau tubuh manusia itu sudah cukup lama. Kinalaraya tersenyum muram, lalu turun dari kudanya, memegang erat tali kendali dengan sebelah tangannya. Tanpa disuruh kedua penunggang kuda lainnya melakukan hal yang sama tanpa tahu apa maksudnya. Aku mencium bau tubuh manusia di sekitar ini, jelas Kinalaraya. Lalu memberi isyarat agar kedua penunggang kuda lain berpencar. Penunggang kuda yang seorang berjalan ke sebelah kiri Kinalaraya setelah menambatkan tali kendali pada akar pohon. Sementara yang seorang lagi berjalan ke arah kanan. Belakangan ini sering tersiar kabar, sekelompok perampok kadang-kadang muncul di tempat seperti ini setelah membuat keonaran di lembah-lembah yang jadi tempat penduduk sekitar menggembalakan kambing dan kerbau, atau membuat keonaran di perkampungan. Menggeledah para pemilik ternak atau meminta paksa apapun kekayaan yang dimiliki penduduk yang sekiranya bisa diambil. Jika ada anak perawan dan mereka menyukainya karena paras cantiknya atau tubuh yang masih segar dan ranum, itu pun dipaksanya untuk dibawa. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kemudian manakala gadis malang itu dibawa masuk ke belantara untuk beberapa hari lamanya. Setelah selesai pesta pora, dan para perampok itu memutuskan menjarah ke tempat lain, maka si gadis malang itu akan ditinggalkan begitu saja seperti lahan pertanian atau perkebunan yang sudah tidak memberikan hasil maksimal lagi. Aku tak menemukan tanda apapun, Ki. Cerita yang seorang, ditimpali temannya karena memang mata dan pendengarannya tak setajam mata dan pendengaran Kinalaraya yang sudah terlatih. Kukira bekas para perampok berpesta pora, gumam Kinalaraya seraya menyibakkan semak-semak. Ia memutar tubuhnya, mendekati kuda dan memegang tali kendalinya, lalu dengan sekali gerakan ia loncat ke atas punggung kuda, lalu memberi isyarat agar melanjutkan perjalanan. Sama sekali tak ada yang mengira sesungguhnya, ketika Kinalaraya berbicara terakhir kali tadi, di balik semak di antara bebatuan besar dan hitam, ia melihat dan mencium jejak di sana. Jejak yang sebenarnya bisa saja jadi kunci untuk mengikuti ke arah mana sesungguhnya pemilik jejak itu berjalan. Beruntung kedua orang prajurit ini tak sepintar yang aku kira, batin Kinalaraya, sehingga mereka tak mengetahui bahwa di antara bebatuan itu ada jejak Prabu Anom Walangsungsang. Ia berjalan ke arah timur, aku kira. Dan aku akan mengikuti jejaknya sekalipun aku tak yakin apa sesungguhnya yang akan aku lakukan manakala Yang Murbeng Alam mempertemukan aku dengannya. Kinalaraya diikuti kedua orang prajurit memacu kembali kudanya, melesat ke arah timur meninggalkan jejak debu yang menggumpal ke atas. Mereka terus memacu kudanya untuk waktu yang tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Di Keraton Suradipati, Istana Induk Pakuan, Sri Maharaja Prabu Siliwangi duduk di singgasana yang terbuat dari ukiran kayu di atas batu, berlapiskan permadani berwarna merah tua. Di sisi kiri dan kanannya beberapa orang dayang berbaris sambil tak henti mengibas-ngibaskan kipas agar Sri Maharaja Prabu Siliwangi tidak kegerahan. Padahal ruangan itu berdinding batu tinggi dan lubang-lubang di sekelilingnya.
Setiap lubang itu dihiasi ukiran batu pualam yang mengkilat manakala tertimpa sinar matahari, menimbulkan efek penerangan berbentuk gurat-gurat putih keperakan ke dalam ruangan. Bersimpuh di hadapannya Mahapati, para penasihat, para kepala regu prajurit dan para kawula kerajaan, 2 orang prajurit berdiri kukuh berjaga di pintu masuk. Di bawah sisi kiri singgasana raja, dalam jarak terjangkau terletak sebuah meja marmer yang di atasnya tersaji buah-buah segar. Di sisi kiri dan kanan agak ke belakang, kursi gading tempat permaisuri raja duduk, siang itu terlihat kosong. Ratu Subang Larang dan istri-istri yang lain tidak kelihatan ada di ruangan saat itu. Sri Maharaja Prabu Siliwangi kemudian terdengar bicara. Suaranya datar berwibawa penuh karisma, menggetarkan siapa saja yang mendengar. Saat Sri Maharaja Prabu Siliwangi bicara seperti itu, tak ada yang berani menatap wajah agungnya karena sorot mata harimau itu seperti akan mencabik-cabik. Siapa saja di antara kalian yang mencoba berbohong atau sengaja ingin mengacaukan suasana di istana sekarang ini, aku pastikan kalian akan hidup menderita. Jika kalian bisa lolos dari hukuman penjara karena para penasihat menaruh belas kasihan pada kalian, atau kalian bisa bebas dari gantungan di alun-alun karena kebaikan kalian selama ini dinilai patut untuk dipertimbangkan, itu artinya kalian bukan berarti benar-benar bebas. Karena kutukanku akan menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Kaluhur mo sirungan, kahandap mo akaran. Baik, Baginda Raja. Serempak orang-orang yang hadir mengiyakan sekaligus membenarkan kata-kata yang keluar dari mulut Raja Agung Kerajaan Pajajaran tersebut. Sekarang aku mau tahu, siapa di antara kalian yang mengetahui putraku Prabu Anom Walangsungsang berselisih paham dengan saudara tirinya, hening. Tak ada yang berani menjawab. Sebuah peribahasa dalam bahasa Sunda yang berarti ke atas tidak akan tumbuh batang dan ke bawah tidak akan tumbuh akar, melambangkan betapa hidup tidak berguna sama sekali. Hayo jawab, perintah Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Bertambah hening. Semua menunduk takut. Baiklah, karena kalian tak ada yang mau bicara, maka aku akan menunjuknya langsung. Jelas Sri Maharaja Prabu Siliwangi sambil berdiri dari tempat duduknya. Ketakutan telah menebar merata pada orang-orang yang berada di ruangan itu. Semuanya terus menunduk seolah pundak terbebani beban di luar kemampuannya. Semua mata memelototi lantai batu malam tempatnya berpijak, lalu makin lama makin kabur dan tak terlihat apa-apa lagi pada akhirnya. Sebuah teror paling menakutkan sepanjang kehidupan mereka. Kau! Tunjuk Sri Maharaja Prabu Siliwangi menunjuk pada seseorang tanpa seorang pun mengetahui siapa yang dimaksud, karena semuanya menunduk hampir rata dengan lantai, gemetar terjerat rasa takut yang luar biasa. Belum pernah sekalipun kejadian seperti siang ini, berkumpul di balairung justru untuk ditunjuk hidung karena dianggap telah memperkeruh suasana di istana. Maaf beribu maaf, Kanjeng Rama. Mudah-mudahan awan hitam tidak sedang menaungi hati kita semua. Bukankah tak ada artinya menunjuk seseorang manakala semua yang hadir sedang menunduk? Kenapa tidak disebut nama saja? Seru suara belia yang terdengar jelas dan lantang, menandakan bahwa ia seorang pemberani. Dari tutur katanya itu tak sedikit pun ia sedang menahan rasa takut, seperti yang menghantui semua yang dihadir di balairung saat itu. Kau tak punya hak bicara di sini, putraku Surawisesa. Setengah menghardik Sri Maharaja Prabu Siliwangi bicara. Mendengar sang raja menyebut-nyebut nama Surawisesa, para abdi kerajaan yang hadir di balairung terbagi dua, sebagian tetap menunduk dan semakin merunduk, sebagian lagi mencoba mencuri pandang ke arah datangnya suara. Di pintu masuk diapit 2 orang prajurit jaga, berdiri kukuh Prabu Surawisesa. Siapapun tahu bahwa sepanjang ada Prabu Anom Walangsungsang. Prabu Surawisesa tak pernah diberi kesempatan untuk bicara bahkan untuk belajar menyelesaikan masalah-masalah kecil sekalipun. Siapapun paham bahwa Sri Maharaja Prabu Siliwangi telah jauh-jauh hari mempersiapkan Prabu Anom Walangsungsang sebagai putra mahkota dan bukan Prabu Surawisesa. Tapi sekarang, ketika Prabu Anom Walangsungsang lari dari keraton Pakuan, apakah Prabu Siliwangi akan tetap pada pendiriannya atau justru mulai menghitung-hitung kemungkinan lain? Semuanya masih gelap, segelap perasaan takut yang masih memayungi balairung saat itu.
Baiklah, Kanjeng Rama. Tentu saja aku tak punya hak untuk bicara sepanjang ada Kakang Prabu Anom Walangsungsang, tapi sekarang, apakah juga masih tidak punya hak untuk bicara? Protes Surawisesa. Sri Maharaja Prabu Siliwangi tersenyum kecut, marah tapi juga berdesir rasa bangga atas keberanian salah seorang putranya yang selama ini tak pernah diperhatikannya itu. Tapi tentu saja Sri Maharaja harus segera menuntaskan sebelum Surawisesa terlalu banyak bicara. Ia bertepuk tangan memberi isyarat agar putranya itu segera berlalu dari Balairung. Dua orang prajurit dengan sigap membawanya pergi dengan sopan dan hormat sekalipun Surawisesa berontak, sementara dua orang prajurit lain mengambil posisi jaga di depan gerbang Balairung. Prabu Surawisesa terus digiring dibawa ke keraton Bima kendati terus berontak. Dari dalam keraton Suradipati sepasang mata sendu memperhatikannya. Makin lama pandangannya makin kabur, dengan gerakan kecil mampu menggerakkan air mata yang sedari tadi mengambang di kelopak matanya. Pelan disekanya air mata yang bergulir saling mendahului di pipinya itu dengan ujung selendang satin warna merah menyala, yang sebenarnya terlihat cantik dan gemebyar. Ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk tajam dalam hatinya. Perih dan menyakitkan. Melihat sosok Prabu Surawisesa yang congkak tersebut, semakin meneguhkan dalam hatinya bahwa kepergian Prabu Anom Walangsungsang dari Pakuan bukan semata terdorong keinginan kuat untuk belajar ilmu agama Islam. Tapi lebih karena desakan-desakan pihak luar yang salah satu di antaranya tentu saja anak muda yang baru saja lewat. Bersambung episode 9.